Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala azan nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allazi wattahili wal mujahidina wa ibadallah wa itaqullah. Subuhu bukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala izin dan ridhonya, dengan limpahan karunia rahmah kepadanya, dengan ridho dan kekuatan ikhtiqahnya kita kepadanya, maka kita dapat menjalankan segala amal ibadah kita di dunia ini. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan salam kita kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan berbagi wawasan, ilmu, pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui lebih banyak rahasia-rahasia Allah untuk mentaklukkan segala akal, pikiran, dan nafsu kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan segala sifatnya kepada kita, sehingga kita dapat menikmati apa-apa yang akan kita nikmati di dunia ini. Tapi jangan lupa meningkatkan pengetahuan kepada Allah dan mengamalkan kodrat-kodrat Allah pada diri untuk mencapai sebuah kebenaran. Di kebenaran inilah pegangan Allah yang sangat kuat. Pegangan Allah yang sangat nyata adalah kebenaran. Banyak sungguh kita lihat bermacam cara yang mempropagandakan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan nama besar diri, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi kebenaran Allah sangat nyata. Demi terjadinya kebenaran itu menjadi satu perjalanan hidup bagi kita. Perjalanan hayatullah.
setelah bertajalinya Allah terhadap sifat-sifat dirinya dengan 7 perjalanan besar sampai dia mewujud menjadi suatu keinsanan yang mana dia ikhlaskan kodratnya ke dalam sifat keinsanannya sehingga manusia mewujud dalam ketentuan yang telah diaturnya. Insya Allah malam ini saya akan berbagi pengetahuan tentang niat sebuah ibadah. Mungkin sebuah nilainya besar dalam menyampaikan niat sebelum kita melakukan ibadah, terutama ibadah besar, yaitu sholat. Tidak dimasalahkan oleh sebagian umat sekarang tentang penyebutan demi Allah, karena deminya itu kosong. Hanya menjadi suatu ucapan dan menjadi suatu kalam yang tidak ada pengetahuan sedikit pun di ucapan itu tentang lillahi ta'ala. Kalau kita memiliki keluarga yang kita cintai, anak yang kita cintai, kita bisa melakukan apa saja demi anak, demi orang tua, demi kekasih, demi suami, demi istri. Kenapa? Karena kita sudah terjadi hubungan kasih sayang dengan demi tadi. Maka kasih sayang itu sangat kuat jaminannya. Tidak kenal lelah kita. Tidak ada rasa takut. Tidak ada capek sedikit pun. Demi apa? Demi orang yang kita sayangi. Sayang kepada anak, ditunggui tidur. Jangan sampai seekor nyamuk menggigitnya. Demi apa? Demi yang disayangi. Kenapa? Kita merasakan bagaimana sakitnya ibu-ibu itu melahirkan seorang anak. Dan bapak itu bagaimana capeknya mencarikan nafkah untuk keluarganya. Kenapa? Demi apa? Demi yang sayang. Demi yang disayangi. Banyak terjadi gejolak-gejolak yang membuat seseorang dengan segala cara dia melakukan apapun demi orang yang dia sayangi. Demi orang yang dia cintai. Demi orang yang benar-benar ada dalam hatinya. Tapi hal ini tidak akan ada perbedaannya dikala kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu demi Allah. Kalau terhadap orang yang disayangi tadi, kenapa kita mampu memiliki hati demi yang disayangi? Tapi kalau kita sholat, timbul kenyataan yaitu sebuah kebenaran. Apa demimu terhadap Allah? Apa kenanganmu dengan Allah? Apa sejarahmu dengan Allah? Dan apa nostalgiamu dengan Allah sebelum semua ini terjadi? Pernahkah kita berpikir
dan mengetahui kejadian-kejadian tersebut. Dan bisa kita rasakan menyebut sebuah demi tanpa hati, tanpa ada penyebab kerinduan, tanpa ada penyebab rasa cinta. Tapi demi itu dilakukan dari dalam rangka ketakutan. Satu. Yang kedua, demi menutupi kebutuhan nafsu. Takut miskin, takut mati. Kalau kita tidak bicara dengan jujur, maka kita digolongkan munafik. Rasakanlah demi itu. Kenapa dikatakan demi Allah, lillahi ta'ala, sebelum kita berangkat menuju pertemuan dengan Allah? Ya, sangat jauh dari logika siapapun, anak-anak manapun. Kalau sholat itu perintah Allah, semua itu tahu. Tapi peran daripada hati yang membuat manusia itu jatuh ke alam kebenaran dengan mengatakan lillahi ta'ala. Apakah manusianya yang tidak benar? Apakah kita sudah lalai atas kebenaran itu? Kalaulah ini tidak syarat dibaca, diucapkan, menuju sebuah niat besar, yaitu usolli, maka ini adalah penyebutan lillahi ta'ala itu adalah penyebutan yang benar-benar tidak ada nilainya sedikit pun. Tidak ada nilainya sedikit pun. Karena dia melaksanakan demi Allah tidak memiliki alasan yang tepat. Itu ujung tombak daripada sebuah ibadah sholat adalah kebenaran hatinya, yaitu lillahi ta'ala. Kalau karena Allah kita anggap sebuah arti dalam hukum syariat, itu adalah bahasa yang tidak memiliki nilai apabila kita tidak tahu seperti kejadian yang dijadikan dalam kondisi rumah tangga tadi. Berhubungan kasih sayang dalam senang dan duka, suka dan duka, tidak terjadi oleh seorang manusia. Setinggi apapun kita kaji jalan Allah ini, tapi hatimu tidak cair kepada Allah, hatimu tidak lebur dari kekerasan, kamu buta sejarah dirimu, kamu buta menempatkan ketuhanan, kamu buta berada dalam kemanusiaan. Sebaliknya, hanya karena sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang ditakuti, itulah yang bersembunyi di dalam niatmu, yaitu lillahi ta'ala. Inilah yang kita khawatirkan para jemaah semua. Bermain-main di jalan Allah sangat dimurkai oleh Allah. Apa bermain-mainnya? Kita laksanakan sebuah perintah besar dalam makom rohani, marhalah muqarabah, amalan rohani. Dengan bermain-main tanpa ada hakikat sedikit pun
menyatakan demi Allah lillahi ta'ala. Cobalah kita pikirkan. Kita bisa mengatakan demi Allah tanpa hati. Demi Allah tanpa rasa. Ini sangat luar biasa para jemaah sekalian semuanya. Maka di sini saya menghimbau. Kalau tidak terwujud semua pandangan dari perbuatan hakikat Allah dalam solat tadi, ma'rifat Allah dalam solat tadi, dengan lillahi ta'ala, tidak jelas potensinya, karomahnya, hayat Rasulullah dalam diri, dan tidak nyata potensi dan kodratnya Nabiullah dalam diri, tidak jelas dan nyata bersifat Allah dalam diri, maka ini adalah lillahi ta'ala yang akan dimurkai oleh Allah. Pengakuan hati yang palsu, pengakuan hati yang mati, pengakuan akal yang berpikir dan bernafsu. Karena apa? Karena takut akan kematian. Dan cemas yang tinggi melebihi dari semua kecemasan, yaitu cemasnya hidup susah. Ini solat masih dalam rangka kemanusiaan, belum bersifat ketuhanan. Lillahi ta'alanya belum bersifat ketuhanan. Kita tanya, sejauh mana kamu pernah mengalami dalam bertauhid, dalam berhubungan dengan Allah, sebelum semua jadi, dan awal semua jadi, dan setelah terjadi. Tidak ada kesan di hatimu tentang Allah, tapi kamu bisa berucap demi Allah. Tidak ada kenanganmu dengan Allah, tapi kamu bisa mengucapkan demi Allah. Dan tidak ada panggilan hatimu kepada Allah, tapi kamu bisa mengatakan demi Allah, lillahi ta'ala. Itulah jemaah, para hadirin, perlu kita mendalami faktor yang menentukan sebuah kebenaran, yaitu lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Apakah memang kita sudah mengerti perbuatan hakikat solat, ma'rifat solat, tarekat solat, mulai dari perbuatan awal sampai akhir daripada solat? Dan kemana hati nurani kita berpandangan di saat kita menyebut lillahi ta'ala tadi? Kalau kenyataan ini tidak nyata di dalam dirimu, lillahi ta'ala itu tidak nyata, maka Allah tidak akan pernah menghadiri solat orang yang tidak punya hati nurani sedikit pun. Wa yalatalato, hatinya itu tidak memiliki ketenangan dan kenyamanan dengan Allah. Karena apa? Karena lillahi ta'ala dia itu belum melahirkan sebuah makna. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengungkap perjalanan dirinya kepada Allah dan diri Allah kepada dia. Inilah yang menyebabkan tubuh ruku, tubuh sujud, tapi hati tidak ruku dan hati tidak sujud. Astaghfirullah. Auzubillahi min dzalik. Tapi kalau seseorang
Dia sudah tahu bagaimana rasanya akan diadakan pertemuan dalam sholat sesuai dengan hikayat yang terjadi sebelum semua ada. Sampai kita menemui sifat nyata bagi Allah pada diri kita. Tidak akan sanggup kita tidak menghadiri panggilannya. Setinggi apapun yang kita punya ilmu, punya pengalaman. Tapi hatimu tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman. Lillahi ta'alamu hanya sebagai memenuhi rukun dan syarat. Ibarat seorang minta tolong kepada seorang dukun. Bawa ini, bawa itu. Hanya pelengkap syarat. Tapi dalam kenyataan, kamu tidak punya sebuah hikayat sedikit pun terhadap Allah dan dirimu. Sehingga pertemuan itu tidak ada artinya bagimu. Persoalan yang tidak mudah para jemaah mengucapkan lillahi ta'ala sebelum kita sholat. Itu butuh kenyataan. Sebuah kajian yang meruntuhkan akal dan nafsumu, keingkaran dirimu tadi. Butuh pengetahuan dalam rangka menaklukkan sifat manusiawimu menuju sifat keinsanan. Sejarah membuat seseorang berubah. Tapi untuk sekarang ini kita lihat secepat kilat. Usolli salatan fardu maghribi arba. Lillahi ta'ala. Selesai. Astagfirullah. Di situ Allah melengkapi dalam kalimat lillahi ta'ala tadi. Mulai dari jemaah dirimu sampai imam dirimu sampai Tuhan dirimu. Tapi kamu lupa. Allah Maha Sempurna menjadikan sebuah amalan agar kamu bisa mendapatkan kesempurnaan itu. Dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan yang membuat jiwa kita berdiri sebagai jiwa yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jiwa tidak bertuhan, hati tidak bertuhan, apakah lebih mulia lagi, lebih tidak mulia lagi suatu kebohongan kita lakukan daripada suatu perbuatan tidak ada artinya? Kekosongan yang kita dapati kalau rukun-rukun hakikat dan ma'rifat sebuah solat itu tidak memenuhi syarat kita perbuat, kita selesaikan sampai memenuhi syarat, maka kebenaran Allah itu nyata. Tidak susah bertemu Allah itu. Kalau memang sudah terpenuhi akad daripada ketuhanannya, yaitu berdirinya sifat-sifat Allah yang disembunyikan dinamakan hakikat. Allazina yu'minuna wa bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mengetahui kegaiban Allah itu hanya dalam salat. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apapun yang bernilai di atas dunia ini, tapi kalau kamu berhasil mendapatkan pertemuan baik secara hakikat dan ma'rifat, dijual seluruh isi bumi ini, dikumpulkan nilainya, tidak akan bisa menandingi atau melawan nilai dari sebuah solat yang telah terwujud dengan Allah. Solat yang sudah tersambung kepada Allah. Ini adalah suatu kenyataan kekurangan yang paling banyak di tengah-tengah umat. Kita contohkan memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nikmat banget. Nikmat sekali untuk membacanya. Tapi apakah masuk akal sehat kita dengan hanya memuji Allah langsung jadi Tuhan dari sekalian alam? Berarti pujianmu lebih kuat dari Allah. Kalau memang bisa. Kalau itu tidak kamu kaji para jemaah tentang ilmu hamdalah dalam hamdulillah, maka kamu tidak bisa mentajalikan Allah yang akan disembah oleh alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbinya Al-Amin. Oh, Rabbinya Alamin. Tapi kalau kamu tahu, insya Allah alam ini cukup melihatmu, dia akan tahu Allah dan dia akan tahu Muhammad. Dan dia akan ingat bapaknya Adam. Tapi kalau kamu belum sempurna menjadi wujudullah, belum sempurna sebuah mawjudullah, maka semua tidak melihat kebaikan apapun di dirimu, apalagi kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya di jalan Allah. Lillahi ta'ala, di jalan Tuhan. Ta'ala, ta'ala itu Tuhan. Lillah itu pemberian. Hi itu adalah zat, yaitu Rasul, rohani. Illah itu Tuhan. Dia turunkan imammu, memimpin dirimu salat. Lillahi Rabbil Alamin. Dia berikan kemampuan. Diartikan kembali yaitu lillahi ta'ala. Diberikan suatu niat yang sangat kuat, yaitu di jalan Tuhan. Di antara awal kita sholat, sebelum kita takbir, kita menyebut la ilaha illallah itu lillahi ta'ala. Tapi setelah kita sholat melipat tangan, lillahi ta'ala berubah menjadi lillahi rabbil alamin. Telah ada mawjudullah. Tapi kalau di saat lillahi ta'ala, ilahnya ta'ala, Tuhan yang ta'ala, itulah yang didemikan. Bukan setelah dia aftar lillahi rabbil alamin, tapi setelah di saat dia ba'dal, disitulah lillahi ta'ala. Lillahi, jalan, ta'ala itu Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang pertama memujinya dan menjadikan dia Tuhan, yaitu Muhammad. Muhammad itu artinya memuji. Tapi Rasulullah mendirikan alhamdulillah dengan syarat mengerti hamdalahnya seperti apa, gerakannya seperti apa, sampai pujiannya kepada Allah. Maka Allah bilang, engkau memujiku, Muhammad Rasulullah, engkau adalah utusanku, karena engkau memujiku dan menjadikan aku sembahanmu. Para hadirin dan jemaah sekalian, kalau kita sudah bisa menatap lillahi ta'ala itu yang dikatakan demi Allah, harus nyata perbuatan demi Allah tadi. Harus paham, kita buka dari awal lagi, bagaimana sejarahnya berdiri dan berhubungan kita kepada Allah dalam makom sholat, makom ibadah. Kalau kita belum paham,
masih tidak berjalan pandangan sejarah tersebut ke dalam diri kita. Kita ini hanya orang yang membaca syarat solat, yaitu baca niat. Lillahi ta'ala. Lillah. Li illah. La Allah. Li illah. Lina khawli ta'ala fi qalbi. Adalah zatnya Allah. Ta'ala adalah Tuhan. Bagaimana Allah menduduki kerajaan Allah pada sifat diri yang nyata, pada sifat diri yang halus. Bagaimana proses kelillahi ta'alanya? Kemana arah mata batin kita di dalam menyampaikan lillahi ta'ala? Kalau tidak kita mengerti tentang itu, berarti lillahi ta'alamu adalah kosong. Lillahi ta'ala yang tidak ada manfaatnya. Kalau memang karena Allah, memangnya kenapa kamu dengan Allah? Begitu kira-kira. Bagaimana sejarahmu dengan Allah sampai kamu mengangkat Allah jadi Tuhanmu? Ini harus nyata di dalam pengucapan la lillahi ta'ala. Menjemput hati karena jabariyah, karena sejarah yang terungkap. Usuluddin menuju awaluddin, awaluddin menuju fiddin. Barulah ada hati berdasar. Kalau kita baru punya kemampuan dalam masa awaluddin, tidak mari bisa melihat usuluddin, maka Ben Muhammad sudah punya nama. Tapi kalau sudah usuluddin jadi pegangan, beribu-ribu tahun sejarah perjalanan diri dengan Allah, sejarah darah diri berta'ala kepada Allah, sehingganya lillahi ta'ala dibuktikan dalam surat An-Nas. Ilahinas, Tuhannya manusia. Kenapa tidak Allahun-nas? Ilahinas. Inilah lillahi ta'ala. Lam alif berwujudlah Adam. Lahi mewujudlah di situ rohanimu. Ta'ala, disitulah mewujudnya diri sifatmu. Kalau itu tidak dilihat, tidak muncul mata batinmu melihat lillahi ta'ala, hanya Tuhan yang sanggup berjalan di jalan Tuhan, maka kamu tidak bisa melaksanakan perbuatan apapun, karena kamu tidak mampu melihat lillahi ta'alamu. Karena Allahmu itu adalah pengakuan yang tidak pakai hati nurani. Lam alif lil. Siapa lam alif itu? Itulah Adam. Siapa yang lahi? Lahalahu, lahi itu adalah rohani. Siapa to itu? To itu adalah ibadah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhan. Kalau kita dalam kesadaran bahwasanya menjalankan diri kepada Tuhan, itulah din, itulah Islam. Tapi kita harus tahu memperjalankannya, harus nyata dalam lillahi ta'ala tadi, sesuai dengan perjanjian Allah dengan dirinya. Setelah dia tinggalkan Allah, pergilah. Ditinggalkan oleh rohani dan nuraninya. Aku ikhlaskan kamu menjadi manusia. Kalau ada apa-apa, kembalilah kepadaku. Diamanahkan semua sampai menjadi Alkitab.
Dia amanahkan keinsanan Tuhan pada diri kita. Tapi di saat kita mengatakan lillahi ta'ala, kita tidak melihat potensi atau kodrat-kodrat itu, maka lillahi ta'alamu gagal total. Kenapa? Itu solat fardu ain. Itu solat wajib menyaksikan. Apapun yang kamu ucapkan. Ingat para jemaah sekalian. Jangan sia-siakan kesempatanmu menuntut ilmu. Menuju ibadah yang makbul dan ilmu yang mustajab. Rumus Allah kodrat iradat ilmu. Cari kodrat kajian itu dulu. Dari usuluddin, awaluddin, dan fiddin. Dicari. Dibuka kaji. Yang sebelum semuanya ada awalul wajibin alal insani huwa mifatil illahi bisigari. Pertama yang wajib bagi engkau adalah mengenal aku. Baru masuk wajib kedua yaitu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal aku. Baru masuk perjalanan ketiga innalillahi. Engkau datang dan kembali kepadaku. Itulah para jemaah yang saya harapkan, yang saya muliakan semuanya. Hidupkan mata hatimu dalam menjalankan diri kepada Allah. Hidupkan ainul basirahmu di dalam membaca apa yang kamu kalamkan. Sesungguhnya kodrat Allah itu ada dan nyata. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana memakomkan lillahi ta'ala li illaha lillahi lillahi lillahu, itu beda. Ha hi hu. Lillahi li adam, lahi rohani, ta'ala, ta itu ibadah, Allah itu Tuhan. Demi Allah Ta'ala. Nah, itu kita. Tapi kita harus paham dulu pengkajiannya. Yang membuat hati mengatakan artinya demi Allah. Apa yang demi Allah? Apa wasilahnya? Apa sababiahnya? Sehingga kamu mengatakan demi Allah. 3 perjalanan besar terwujud li itu pada sifat alamnya Allah, yaitu Adam sebagai Adam, Allah sebagai Kidam. Lahi kehidupan sifat bagi Allah, yaitu zat yang wujud menjadi rohani. Bagaimana sejarahnya? Ta itu adalah ibadah sebagai alam makum. Ta'ala itu adalah Tuhan yang belum menjadi Allah. Maka kalau kita belum menatap lillahi ta'ala, merasakan kodrat-kodrat Allah, melihat apa yang dibaca, melihat apa yang diucapkan, itu syarat kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Ya, yang mungkin tidak akan ada artinya bagi orang sekarang untuk soal masalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu dianggap sebagai makom perjudian besar. Ya, lillahi ta'ala aja lah. Kalau diterima syukur, nggak terima mau diapain Allah. Inilah mempertaruhkan nasib ke dalam solat yang rusak. Kehancuran yang sangat kuat. Mempertaruhkan dirimu ke jalan solat yang rusak.
itu adalah kehancuran yang nyata yang akan kita alami. Jagalah dirimu dengan Allah. Perdalam ilmu, tuntutlah ilmu. Jangan kau kerjakan sesuatu engkau yang tidak tahu. Surat Al-Isra itu cukup banyak dalam menerangkan. Nyatakan perbuatan Allah itu. Setelah kita gaji hakikat, kita kaji tarekat, kita kaji marifat. Bukan tambah apa? Tambah nyata. Bukan tambah lenyap. Tambah nyata. Ingat, keputusan kebenaran Allah itu setelah kita tahu pentingnya marifat sama dengan pentingnya jasad. Ini rahasia. Pentingnya marifat. Begitu juga pentingnya ilmu jasad. Karena apa? Allah awal, Allah akhir. Bagaimana menyatukan semuanya kembali menjadi maujudullah. Ini lillahi ta'ala. Kalau usoli saya sudah terangkan. Di mana kamu berasal, ke situ kamu melihat di saat menyebut usoli. Tapi lillahi ta'alanya. Kamu harus menghadirkan Allah, diri dan imammu di dalam melaksanakan sholat. Dan kamu harus punya kemampuan, yaitu membuat menaklukkan hatimu dengan kajian ada sebelum tiada. Hanya kerinduan kepadanya yang membuat kita sholat. Dan sholat itu adalah doa, bukan penyembahan. Penyembahan itu adalah bahasa amalia. Tapi kalau kita kerjakan, ternyata sholat yang kita kerjakan. Baik para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah. Belajarlah dan selalu belajar. Jangan sampai sholatmu gagal mendatangi Allah. Jangan sampai sholatmu tidak bernama din, dal, alif, nun. Dal itu kaki atau perjalanan. Alif itu sirat, yaitu Allah yang tersirat. Nun itu adalah hayat atau hidup. Bagaimana kita memperjalankan sebuah hayat kepada alam tersirat, diri tersiratnya Allah. Usoli dengan kata lain adalah lillahi ta'ala. Itu satu. Ta'ala itu satu. Tapi kalau sesudah takbir itu lillahi rabbil alamin. 3 yang harus dilihat. Tapi di saat lillahi ta'ala, yang 3 itu jumlahnya 1. Allah semata. Kita harus tahu kodrat-kodrat lillahi ta'ala. Harus jelas kodrat-kodrat Allah ta'ala itu. Harus nyata di dalam bertauhid kepada Allah. Jangan cerita tinggal cerita. Karena kaji bukan cerita. Pengajian yang cerita. Kaji itu kodrat. Baik para jemaah. Dalami, pelajarilah lillahi ta'ala itu. Sesungguhnya pertama kamu mengartikan di jalan Allah. Allah mana? Apa jalan Allah itu? Li, lam, alif adalah jasad. Lahi adalah rohani. Ta itu ibadah. Allah itu Tuhan. Itu yang dikatakan di jalan Allah. Menuju suatu lillahi ta'ala. Memperjalankan diri Allah kepada Allah itu sendiri. Memperjalankan sifat-sifat Allah kepada Allah itu sendiri. Dan lillahi. Maka Allah memberikan seorang imam pada diri kita. Lillahi ta'ala. Mencapai ta'ala dalam salat itu tidak mudah. Harus jelas. Lillahi ta'ala. Mana lillahi? Lam alif. Lillahi
Mana alam zat rohani itu? Toa itu mana ibadah? Ta'ala itu Tuhan. Bagaimana rohani itu membawa diri kita, membawa semuanya menghadap Allah, yaitu Tuhan Ta'ala. Tuhan Ta'ala itulah yang paling tinggi derajatnya dikala dia ba'dal dalam ketunggalan dirinya. Kalau kita tidak melihat wujud lillahi ta'ala tadi, maka bukanlah din atau memperjalankan. Kalau dalam takbir itu adalah kodrat, tapi lillahi ta'ala itu bukan kodrat, yaitu tajalinya pandangan batinmu di situ. Dan kamu harus punya sejarah. Kalau tidak, rajin sholat tapi tidak ada hati, maka perdalamlah ilmu kita tauhid kepada Allah. Dengan kita mengetahui lillahi ta'ala, harus terlihat kodrat lillahi ta'ala itu, baru nyatalah persyaratan untuk hadirnya kebilahan Tuhan di alam baku bilah yang dituju oleh tubuh fanafilah tadi. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita belajar, tapi sangat penting untuk diketahui. Jangan mengucapkan lillahi ta'ala itu tanpa hati. Kalau hatimu tidak tunduk kepada Allah, percuma kita sujud. Tapi hatimu tidak sujud. Kenapa? Karena mata hatimu tidak melihat lillahi ta'ala tadi. InsyaAllah para jemaah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita berkah ya Allah. Barakallah ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.